Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Yulianto, nomor induk mahasiswa 2025 0504 0176. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan tugas dari matkul elektronika terintegrasi, lebih tepatnya untuk tugas UTS semester 2. Kita ditugaskan untuk membuat simulasi menggunakan Proteus dari beberapa kasus di bawah ini, yaitu yang pertama membuat rangkaian BOS tegangan dari 0,5 volt menjadi 4 volt, dan yang kedua membuat rangkaian untuk invert tegangan dari 1 volt menjadi negatif 4 volt. Karena percobaan yang pertama ini tegangan outputnya positif, maka kita nanti akan menggunakan rangkaian non-inverting. Dan yang kedua, karena tegangan outputnya yang diharapkan negatif, maka kita nanti akan menggunakan rangkaian inverting. Nah, untuk sebelum kita masuk ke simulasi Proteusnya, kita lihat dulu rumusnya untuk menentukan apa namanya resistor feedbacknya. Kita gunakan rumus seperti ini untuk non-invertingnya. Vout sama dengan dalam kurung RF per R ground plus 1 dikali V in, dan untuk R groundnya, R ground sama R in-nya itu nanti kita bikin sama 10K 10 kilo ohm. Jadi nanti kita tinggal merubah resistor feedbacknya supaya kita menghasilkan output yang diinginkan. Untuk yang pertama kita ketahui V in-nya 0,5 volt dan outputnya ingin menjadi 4 volt. Kita hitung dengan rumus ini, kita temukan resistor feedbacknya sebesar 70 kilo ohm. Dan untuk yang kedua kita juga menggunakan rumus seperti ini, kita mencari RF-nya dan kita temukan dengan R in 10 kilo ohm, kita temukan RF-nya yaitu 40 kilo ohm. Mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung ke simulasi Proteusnya. Kita buka Proteusnya. Nah, kebetulan ini tadi untuk komponen-komponennya sudah saya siapkan untuk mempersingkat waktu. Mungkin langsung saja kita layoutkan ya. Untuk percobaan yang pertama yaitu rangkaian non-inverting. Kita layoutkan dari input ke positif, dari negatif ke air ground, dari outputnya kita ke feedback, sekalian kita hubungkan ke voltmeternya, feedback resistor. Dari resistor feedback kita lanjutkan ke resistor grounding. Terus untuk volt inputnya kita ambilkan dari sini. Nah, setelah itu kita kasih grounding untuk voltmeternya. Kita gabungkan saja. Untuk resistor groundingnya juga kita hubungkan ke grounding. Selesai. Terus untuk tegangan LM741-nya juga kita kasihkan positif, ini negatif. Oke. Setelah itu kita rubah untuk tegangan inputnya. Tegangan inputnya yang kita kehendaki tadi dari 0,5 ya. 0,5 kita rubah ke 0,5. Terus ini centang headnya kita hilangkan. Oke. Terus untuk tegangan LM741-nya kita kasih 12 volt. 12. Kita hilangkan centang headnya. Oke. Kita kasih tegangan negatif 12 volt juga. Negatif 12 volt. Kita hilangkan headnya. Oke. Jadi untuk percobaan yang pertama ini untuk resistor feedbacknya supaya menghasilkan
tegangan output yang kita inginkan tadi, kita lihat di rumus, kita menghasilkan RF 70 kilo. Jadi ini kita rubah menjadi 70 kilo. Kita coba 70 kilo. Oke. Sekarang kita coba apakah hasilnya bisa positif 4. Nah, ya betul. Untuk inputnya 0,5, outputnya positif 4 volt. Oke, kita stop dulu ya. Kita lanjut ke percobaan yang kedua, yaitu yang inverting. Kita layoutkan dari input ke resistor input. Dari resistor input kita lanjut ke negatif LM741. Setelah itu kita kasih resistor feedback. Oke, kita outputkan masuk ke voltmeter sekalian, kita konekkan outputnya. Oke, sudah. Selanjutnya untuk input DC voltnya, voltmeternya kita hubungkan sekalian, dan positif dari LM kita arahkan ke grounding. Tunggu kita buat grounding dari sini dulu. Kita hubungkan groundingnya. Oke, dari output ke grounding. Oke, sudah. Kita tinggal ngasih tegangan LM741 negatif, positif. Kita kasih tegangan sekalian negatif 12. Negatif 12, centang headnya kita hilangkan. Oke, positif 12, centang headnya kita hilangkan. Oke. Dan untuk inputnya tadi kita di inputnya di 1 volt ya. Kita buat input 1 volt. 1 volt. Headnya kita hilangkan. Oke. Dan untuk mencapai tegangan output negatif 4 menurut rumus yang kita hitung tadi, yang saya hitung tadi, itu membutuhkan RF 40K, 40 kilo ohm. Kita ganti ini supaya sesuai nanti hasilnya 40 kilo ohm. Oke, sudah selesai. Ini masuk ke sini, sudah. Coba kita play apakah hasilnya benar-benar sesuai. Oke, betul. Untuk yang percobaan kedua dari input 1 volt menjadi negatif 3,99, mendekati 4 ya, negatif 4. Oke, kita percobaan yang pertama dari output 0,5 menjadi 4 volt. Percobaan yang kedua dari 1 volt menjadi negatif 4 volt. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.